Saulus adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian kepada Kristen. Ini contoh orang misalnya, setan, iblis cuma bisa ngambil keuntungan dari dia tanpa dia dapat keuntungan dari iblis. Ini yang dia lakukan. Saulus disuruh membunuh-bunuhin. Saya yakin saat itu mungkin ada 100 orang yang dibunuh, mungkin ada 10 atau 20 orang yang bilang, hei lu bertobat, jangan ngebunuh-bunuhin orang Kristen lagi, lu mesti bertobat, gak akan bisa masuk ke dalam surga. Caranya seperti itu. Pasti ada yang peringatin dari 100 orang anak Tuhan yang ada yang sudah dibunuh. Seperti udah beban dan gak bisa dibilangin. Nanti ada tawar, ada cara khusus yang harus dilakukan buat ngebalikin dia. Yaitu saya lihat filmnya, saya nonton filmnya. Dia sedang naik kuda ceritanya di filmnya, kuda. Terus dia lihat cahaya, waktu berjalan dia lihat cahaya, tiba-tiba dia jatuh dan matanya buta selama 3 hari. Apa yang Tuhan lakukan? Saya udah bilang orang pingsan perlu pahala khusus untuk bangun. Tuhan lakukan itu sendiri pada Saulus. Saat dia naik kuda matanya dicolok doang, gitu doang. Tuhan lakukan simpel. Kalau Tuhan gebok jebret pingsan mati malah dari ini lagi. Cuma dicolok doang matanya, gitu doang. Dan akhirnya bangunin dia. Akhirnya dia tak bisa lagi. Kita baca ya. Oke, kita baca yang ke-13 saja. Kita pada Rasul 9 ayat 13. Noni, kamu baca ya. Dia membangunkan bukan karena Tuhan mencolok matanya. Saulus saat itu Saulus bukan karena dia benci, karena dia adalah alat pilihan Tuhan. Saat kita udah nggak bisa ditegur sama teman-teman kita, Tuhan akan lakukan kita supaya kita pak dari pingsan kita, bukan karena Tuhan jahat, karena kalian, karena saya pilihan Tuhan. Amin. Yang Tuhan lakukan adalah membalikan nilai kalian. Tuhan udah mau pertahankan nilai kita, yang Tuhan pengen lakukan, pertahankan nilai. Oke, kita lanjutin lagi, tolong sampai conclusion. Nah, oke, kalau kita udah sadar, orang yang sadar akan tahu kasih karunia. Tahu nggak kasih karunia itu luar biasa? Kasih karunia itu luar biasa. Kasih karunia itu dikasih cuma-cuma. Jangan bilangnya cuma-cuma itu tandanya murah, bukan kok. Karena dikasih cuma-cuma, kenapa? Karena manusia nggak bisa beli. Bagaimanapun caranya itu nggak bisa beli. Maka Tuhan kasih cuma-cuma supaya kita memperolehnya. Itu kasih karunia. Saya dekat banget sama satu pastor namanya Joseph Prince. Tahu Joseph Prince? Tahu? Salah pastor di Singapura. Dia kalau ngajar itu soal grace, nah kasih karunia. Dia membuat seseorang melakukan firman Tuhan bukan karena keharusan atau karena tertekan karena kayak rutinitas, tapi yang dia lakukan adalah coba memotivasi seseorang untuk melakukan firman Tuhan karena saya dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Itu yang Tuhan pengen kita lakukan. Saya mau baca firman Tuhan bukan karena saya takut dikutukin Tuhan, bukan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya pengen melayani Tuhan di tempat ini bukan karena saya rutinitas, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Jadi mesti kita cuma orang sadar doang yang bisa seperti itu. Dan yang tadi saya bilang metode iblis ada 3, membuat kita tidur, mabuk dan pingsan. Tahu nggak yang lebih menarik? Dia pernah lakukan metode itu pada Tuhan Yesus. Dia pernah lakukan cara itu pada Tuhan Yesus. Saya ini deh, simpelnya. Dan
setelah puasa atau hari aku malam dicobain. Ya, saya pakai kata sehari-hari ya. Dia lihat Tuhan Yesus lagi duduk di lapangan. Gitu. Ampun, datang. Yesus ngapain? Kelihatannya lapar, gitu kan? Ya, ya ambil spekot gede. Batu gede, jepret. Kan lu anak Allah. Coba lu jadi speaker di bakpao. Kita lakukan. Coba, kan udah coba lu speaker jadi bakpao kopi merah, gitu. Enak tuh rasanya, itu dilakukan. Metode itu dilakukan. Kenapa dia tahu saat Tuhan makan, Tuhan punya. Kan jadi lupa sama dia. Lakukan. Oke, ada bilang, oh sorry, manusia tak hidup dari roti saja tapi bukan Tuhan. Dia bilang gitu, Tuhan hausnya bukan daging, bukan hausnya roh.